warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, berjumpa kembali dengan Bu Resti dalam YouTube channel Guru SD Official. Anak-anak, apakah kalian merindukan Bu Resti? Semoga iya ya anak-anak. Sekarang Bu Resti akan hadir lagi dan kita akan belajar bersama kembali. Hari ini kita akan belajar materi pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Sudahkah kalian siap belajar hari ini? Semoga kalian selalu siap belajar dan tetap semangat. Anak-anak, sebelum lanjut pada materi, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bu Resti. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, melalui teks proklamasi, siswa dapat menyebutkan informasi menggunakan aspek apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. 2. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri tumbuhan sesuai dengan habitatnya dengan benar. Anak-anak, seperti yang kalian ketahui bahwa bulan ini merupakan bulan Agustus, di mana bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Anak-anak, seperti yang sudah kalian ketahui juga bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945 oleh Bapak Presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, dan Bapak Wakil Presiden pertama kita, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Anak-anak, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah. Anak-anak, melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia, meskipun kita banyak dan berbeda suku bangsa, kita memproklamirkan diri sebagai bangsa Indonesia di kancah internasional. Anak-anak, seperti biasanya, setiap tanggal 17 Agustus, kita selalu mendengarkan teks proklamasi yang dibacakan oleh petugas. Nah, kita biasa mendengarkan secara langsung atau bisa melalui siaran radio maupun siaran televisi. Anak-anak, marilah kita dengarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno pada video berikut ini. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Anak-anak, sekarang Bu Resti akan menjelaskan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada kalian. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Proklamasi kemerdekaan Indonesia bermula dari peristiwa dijatuhkannya bom oleh sekutu, yaitu tentara Amerika Serikat, pada kota Hiroshima, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945. Kemudian disusul penjatuhan bom di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945.
Dari peristiwa tersebut, kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akhirnya, orang Indonesia mendengar berita kekalahan Jepang. Kemudian, para pejuang kemerdekaan tidak mensia-siakan momen ini untuk dapat memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka. Setelah pemuda Indonesia mendengar kekalahan Jepang atas sekutu, pemuda Indonesia dan tokoh pejuang kemerdekaan menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berada di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Anak-anak, ada 3 tokoh yang menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga adalah Ahmad Subarjo. Anak-anak, konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis oleh Insinyur Soekarno. Pada saat yang sama, hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Anak-anak, Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandatangani atas nama bangsa Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian, dari teks proklamasi yang telah berhasil disusun, teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Anak-anak, pada pagi harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, diadakan acara proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Acara tersebut juga dihadiri beberapa tokoh, yaitu seperti Suwiryo, kemudian Tabrani, Trimurti, Gafar Pringbodikdo, dan Wilopo. Anak-anak, acara tersebut dimulai pada pukul 10 pagi. Pada pukul 10 pagi, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah disusun sebelumnya. Kemudian dilanjutkan pidato tanpa teks oleh Suwiryo. Anak-anak, pada hari itu juga dikibarkanlah bendera merah putih yang dijahit langsung oleh ibu negara kita, yaitu Ibu Fatmawati. Anak-anak, setelah kalian mengetahui sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada buku temamu halaman 2. Kemudian tugasmu adalah temukanlah informasi pada aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana berdasarkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada buku tulismu masing-masing. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh agar kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Anak-anak, proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki 5 makna yang penting bagi bangsa Indonesia. Makna yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia, di mana setelah bertahun-tahun dijajah oleh Belanda, Eropa, dan juga Jepang, Indonesia dengan beragam suku bangsa dan karakteristiknya bisa merdeka. Dan itu semua merupakan puncak perjuangan dari para pahlawan kita. Kemudian makna yang kedua adalah pengakuan oleh dunia luar, di mana perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut mengandung makna bahwa Indonesia merupakan negara yang merdeka yang harus diakui oleh bangsa-bangsa yang lain. Makna proklamasi kemerdekaan yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Melalui proses pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka, negara yang bebas dari penjajahan, yang dapat mengatur negaranya sendiri dengan mandiri, sehingga memiliki martabat bangsa yang harus diakui.
Yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru, di mana bangsa Indonesia merupakan negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia merupakan negara yang mandiri dan tidak bergantung kepada negara lain. Dan yang kelima adalah tonggak sejarah negara Indonesia, di mana dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan masa awal negara Indonesia yang merdeka dan terbebas dari belenggu penjajahan. Anak-anak, manusia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Begitu pula dengan tumbuhan. Tumbuhan juga harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Tumbuhan juga memiliki habitat hidupnya masing-masing agar mereka bisa tumbuh dengan subur. Anak-anak seperti pula tumbuhan yang harus beradaptasi. Hari ini kita belajar tentang tumbuhan bunga teratai. Apakah kalian tahu bunga teratai? Jika kalian belum tahu, Bu Resti akan memberikan contoh gambarnya berikut ini. Nah, gambar tersebut adalah gambar bunga teratai. Bunga teratai hidup di air. Untuk dapat menyesuaikan diri, bunga teratai memiliki akar di bawah air. Tangkai bunga teratai bisa menjalar di air sehingga daun-daunnya bisa mengapung di atas air. Daun teratai bundar dan lebar. Hal tersebut digunakan agar daun-daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya yang bisa membantu proses penguapan dan proses fotosintesis. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca materi tentang bunga teratai pada buku temamu halaman 6. Setelah kalian mempelajari dan membaca materi bunga teratai, cobalah kalian temukan aspek terkait apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, dan mengapa tentang materi bunga teratai di buku tugasmu masing-masing. Kerjakanlah pada buku tugasmu dan jangan lupa mengumpulkan kepada guru kelasmu. Demikianlah materi yang bisa Bu Resti sampaikan hari ini. Semoga materi yang Bu Resti sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk menantikan video pembelajaran selanjutnya dari Bu Resti. Apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata Bu Resti yang kurang berkenan, Bu Resti mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.